Hai, ketemu lagi sahabat bonsai. Di sini saya Ketut. Saya punya bahan anting putri yang sudah saya beli dari teman. Nah, kita akan memperagakan di sini bagaimana trik untuk memperbanyak anting putri dengan cara yang aman dan efektif. Kedua, batang bawah asli yang kita beli itu langsung bisa kita program dengan cantik. Untuk itu kita tidak akan buang-buang waktu, kita akan kerjakan dan memperlihatkan kepada sahabat bonsai hasilnya bagaimana dan bagaimana caranya untuk memprogram akar muter untuk anting putri. Lebih gampang, kita simak video berikut ini. Pertama-tama yang kita kerjakan untuk memperbanyak bahan untuk anting putri yaitu dengan cara mencangkok. Dengan mencangkok seperti ini kita dapat minimal 2 bahan untuk anting putri. Ini dapat dilakukan secara bertingkat tergantung panjang dari sebuah bahan. Untuk anting putri itu tidak perlu banyak-banyak mata tunas, yang diperlukan cukup 1 atau 2 maksimal mata tunas sudah pasti bisa tumbuh. Nah, untuk mata tunas anting putri biasanya posisinya sejajar. Nah, seperti Anda lihat, sahabat bonsai bisa lihat di layar ini kita gunakan sangat pendek sahabat bonsai. Kedua, untuk anting putri biasanya kalau kita lakukan stek panjang, nah itu dia yang dominan adalah atasnya, bawahnya cenderung kalah. Nah, kita untuk membuat sebuah bonsai kita tidak perlu bahan yang sangat panjang, yang kita perlukan cukup 1-2 mata tunas. Kita bisa lakukan bertingkat, bisa menghemat biaya, bisa menghemat tempat juga. Kita lanjut untuk proses berikutnya, yang mana kita akan lakukan program akar yang sudah ada penggolnya. Kita akan koreksi, kita seleksi, kita akan kerjakan. Kita pertama harus siapkan 1 buah styrofoam yang sudah dibentuk seperti ini. Bahan kita ini sudah kita cangkok selama kurang lebih 2 bulan. Ini perakarannya sudah keluar. Bagi saya buat untuk bahan anting putri kita tidak perlu menunggu akarnya lebat coklat, karena anting putri cenderung bisa tumbuh dengan gampang. Saya pun sudah mencoba untuk memperbanyak anting putri dengan cara stek batang, itu tidak perlu obat khusus, tidak perlu direndam. Kita langsung pecah batang, langsung tancap, itu bisa hidup sahabat bonsai. Kita sudah buktikan bahwa anting putri itu bisa hidup dengan gampang. Nah, kita lakukan pencangkokan ini, kita cukup berhati-hati karena kita punya bahan yang agak besar. Sayang sekali kalau kita praktekkan gagal. Jadinya kalau tidak jadi berarti kita kehilangan kesempatan untuk mempunyai bahan yang besar lumayan seperti ini. Kalau di Bali sangat sulit untuk dapatkan yang ini. Sahabat bonsai, kita langsung dengan memanen istilahnya untuk bahan ini. Bahan anting putri yang sudah saya cangkok di atas polybag. Tidak perlu media yang besar-besar, yang banyak-banyak. Di atas polybag pun bisa kita cangkok sendiri. Hasilnya sudah dilihat. Kita lanjut. Sobat bonsai, untuk mengamankan anting yang sudah tumbuh ini, kita buka dulu gini untuk biar aman, biar tidak kena cabangnya. Nah, kita potong langsung sahabat bonsai.
hati-hati karena sayang sekali kalau bahannya rusak. Kita hati-hati untuk memotongnya sahabat bonsai, sayang sekali kalau rusak. Tidak perlu terburu-buru. Sahabat bonsai, kita dapat bahannya satu, dan yang satunya kita juga dapat bahan bonggolnya. Nah, seperti ini penampakannya. Kita bisa program nanti untuk selanjutnya. Ini kita taruh dulu, nanti kita lanjut lagi yang ini. Kalau bisa kita tanam langsung, kita siapin bahan sahabat bonsai. Kita sudah siapkan bahan untuk penanaman yang ini. Kita sudah siapkan bahan, kita buka langsung. Ini kita buka, hati-hati. Nih, saya punya bahan seperti ini. Kemungkinan nanti bahan saya ini akan bisa jadi bagus, seperti terlihat sahabat bonsai seperti ini. Kita koreksi aja langsung dulu. Mana sisakan cabang-cabang yang bisa kita pakai. Seperti ini sahabat bonsai. Nah, ini sangat bagus. Saya tanam langsung biar aman. Nanti kita program lagi juga. Secara tidak langsung kita dapat buah. Ini udah selesai, tinggal disiram sahabat bonsai. Kita kerjakan yang satunya. Kita kerjakan bonggol yang ini yang saya janjikan tadi. Bisa dilihat belum, kita kerjakan bawahnya, lebih baik kita kerjakan atasnya dulu. Kita rapikan ini. Nah, mumpung akarannya masih kuat, kita catok biar rapi. Pakai catok sahabat bonsai. Rapikan gergaji-gergaji yang tadi. Ini sahabat bonsai sudah selesai untuk atasnya. Sekarang kita kerjakan bawahnya. Kita bongkar dulu polybagnya. Nanti kita lihat perakarannya bagaimana, kita koreksi dan kita program ulang. Yang lebih gampang, kita pencet-pencet dulu sedikit. Ini akarnya sudah tembus sahabat bonsai. Kita lihat kayak apa akar-akarnya. Kita cek. Sobat bonsai, kita sudah bongkar, kita sudah lihat perakaran aslinya seperti apa. Seperti ini. Nah, kalau kita gunakan full tadi itu tidak akan bagus karena terlalu panjang. Kalau membentuk sebuah bonsai itu biasanya akan pendek. Nah, kita di sini kita koreksi, kita lihat akarnya yang rata-rata air. Nah, kalau akarnya tidak sejajar dan rata air, itu tidak akan bisa sampai kapanpun akar itu tidak akan kelihatan melingkar. Nah, itu kita koreksi akar-akar yang tidak perlu. Nah, seperti ini, kita jangan takut-takut, jangan tanggung.
kita eliminasi aja. Nah, kita kohidin aja, kita ulang, kita pilih yang memang benar-benar ada air. Karena begini sahabat bonsai, biasanya enti putri itu akarnya tumbuhnya kalau kita tanam terlalu dalam dia numpuk-numpuk. Bonsai seperti ini. Nah, perakaran yang besar-besar tadi kita hilangkan saja, kita sisakan akar-akarnya yang kira-kira ukurannya sama seperti ini. Nah, kita ulang dari awal. Sebab kalau kita masih tetap fungsikan eman, kalau kita tidak buang, dia akan kelihatannya sangat jelek karena tidak merata dan tumbuhnya juga tidak bagus. Nah, kita tidak perlu menjepit akar-akarnya, itu kita cukup langsung tanam saja di medianya dengan alas styrofoam. Kita lanjut saja sahabat bonsai, kita kerjakan untuk penanamannya. Kita tanam saja langsung, jangan terlalu dalam karena karakter daripada anting putri itu, karakter anting putri dia akan, kalau makin banyak kita tanam dia akan tumbuh semakin ke atas akarnya. Kita tanam secukupnya. Ini mungkin saya tambahin media biar sahabat bonsai bisa lihat. Ini sahabat bonsai, ini medianya. Nah, ini kita tanam, tidak perlu terlalu dalam, secukupnya. Akarnya kita arahkan sesuai keinginan kita. Ini kita tanam langsung sisa tanah yang tadi. Selesai, ini aja sudah cukup. Secara tidak langsung kita sudah punya dua bahan. Satu bahan yang dari bonggol utama, satu bahan dari hasil cangkokan. Otomatis dengan cara ini kita sangat menghemat biaya. Biaya yang kita gunakan, satu bahan yang kita beli bisa kita jadiin 2-3 bahan bonsai dengan karakter yang hampir sama karena batangnya satu. Ini untuk terakhirnya, jangan lupa untuk dikasih salep kambium supaya tidak menguap karena kita sudah bentuk. Ini sahabat bonsai, karena kita sudah bentuk, jangan lupa salep kambiumnya supaya mengurangi penguapan daripada batang tersebut. Kita kasih salep kambium. Lapisan salep kambium ini sangat ampuh karena mengandung karet sehingga mengurangi peresapan air dan tidak mengganggu dari kelembaban batang tersebut. Sahabat bonsai, sampai di sini ini kita punya dua bahan bonsai. Jangan lupa like, share, dan subscribe guna mendukung channel kita untuk bikin lebih kreatif. Sampai jumpa, sampai ketemu di konten berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.